Perkenalkan, nama saya Rukun Istaik, NIM 2101 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi konten pembelajaran adalah rangkaian materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari siswa berdasarkan kurikulum yang berlaku. Konten pembelajaran adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar. Dan konten pembelajaran juga adalah materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Yang berikut karakteristik peserta didik kelas rendah. Siswa sekolah dasar terbagi menjadi dua bagian, yaitu siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi. Siswa kelas rendah merupakan siswa yang berada pada tingkat 1, 2, dan 3 dengan rentang umur 6-9 tahun. Sedangkan untuk siswa kelas tinggi berada pada tingkatan kelas 4, 5, dan 6 dengan rentang umur 9-13 tahun. Siswa kelas rendah dapat dikategorikan pada kelompok anak usia dini. Dan masa anak usia dini merupakan masa yang mengalami fase waktu yang singkat. Namun pada fase ini memiliki arti yang besar apabila potensi siswa dikembangkan dengan maksimal. Maka pada fase ini perlunya pengembangan potensi siswa secara maksimal. Untuk mengembangkan potensi siswa, maka guru harus mengetahui tugas dan perkembangan siswa. Yang berikut konten pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah dalam kurikulum 2013. Jadi bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran di SD ini dapat dibagi menjadi pembelajaran kelas rendah dan kelas tinggi. Pembelajaran Indonesia di kelas rendah memiliki kekhasan sendiri. Kekhasan ini tampak dari pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Kekhasan juga tampak secara jelas dari materi bahan ajar yang diajarkan di SD kelas rendah. Yang berikut konten pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum Merdeka didefinisikan sebagai kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam di masa konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu yang mendalami konsep dan menguatkan kompetensi atau sehingga guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar hingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil belajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Inti dari kebijakan Merdeka Belajar ini bertujuan untuk mengembalikan pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah melalui fleksibilitas dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan dan permasalahannya. Kurikulum Merdeka belum diterapkan secara menyeluruh di sebagian sekolah wilayah Indonesia. Hanya ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Padahal hanya dibutuhkan 2 kriteria dalam penerapan kurikulum Merdeka yang cukup mudah. Kedua kriteria tersebut yaitu kesiapan kepala sekolah dalam mempelajari materi yang diberikan oleh Kemendikbud serta pengisian formulir, pendaftaran, dan survei singkat yang dilakukan oleh pihak sekolah. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih.